Oke, halo teman-teman. Kita jumpa lagi di channel YouTube aku. Pada video kali ini kita akan jelasin dengan secara lengkap dan juga detail bagaimana cara melakukan root di handphone Poco F6. Cara ini bisa juga dipakai untuk tipe-tipe handphone Xiaomi yang lain, dari mulai Redmi, Poco, yang dia itu sudah menggunakan Android 13 ke atas, itu bisa menggunakan pakai cara ini. Nah, di sini kita juga nanti akan sediakan semua bahan-bahannya yang ada di PC. Jadi karena ini tutorialnya tuh membutuhkan PC juga ya. Dan ini adalah handphonenya. Kita cek dulu di sini. Saya menggunakan Poco ya. Diingat ya, ini bisa juga untuk handphone Xiaomi yang lain. Entah itu Xiaomi maupun Poco itu sama aja ya. Yang sudah menggunakan Android 13 ke atas. Nah, di sini itu yang pertama yang harus kalian siapkan bahwa handphonenya itu harus aktif dulu developer optionnya. Di sini ke tentang telepon, kita masuk ke info keseluruhan spesifikasi. Lalu kita ketuk 7 kali di bagian versi OS sampai muncul Anda adalah seorang pengembang. Lalu bisa kita kembali lagi, kita masuk ke bagian setelan tambahan. Di sini kita masuk ke bagian opsi pengembang. Di situ opsi pengembang udah ada ya langsung ya kalau udah kita aktifin. Di sini kalian aktifin di bagian proses debugging USB. Nah, kita aktifin seperti ini. Opsi pengembang juga diaktifin. Oke, selanjutnya kita harus samakan dulu firmware-nya. Kenapa kita harus menyamakan dulu firmware-nya? Karena kita perlu ngedownload dulu untuk firmware dari handphone kita ya. Karena ini menggunakan metode PET namanya. Kita masuk ke tentang telepon. Di sini kita masuk ke bagian keseluruhan spesifikasi. Nah, di versi OS di sini kalian bisa melihat bahwa untuk versi OS-nya, maksudnya Hyper OS-nya, yaitu di versi 1.0.8.0.UNPIDXM ya, samakan dengan yang ada di komputer nih. Kita rename. Oke. Atau kita bisa propertize. Nah, di sini ya. Ini ya, yang ini ya. Atau kita geser dulu biar kelihatan semua. Nah, ini yang ini kita samakan dulu. Harus sama. OS 1020 ya. Ini ada sedikit perbedaan. UNPIDXM. Yang penting ini di UNPIDXM-nya dia itu sama. Kalau di bagian depannya itu dia berbeda, itu nggak masalah. Yang penting belakangnya serinya yaitu UNPIDXM itu sama UNPIDXM. Nah, jika sudah sama, selanjutnya silakan ini filenya diekstrak. Nah, nanti muncul pertanyaan, di mana Bang download dari file firmware tersebut? Oke, di YouTube, bukan di YouTube, di Google itu banyak banget ya. Kita buka Google Chrome. Oke, kita bikin guest aja, bikin tamu di sini. Oke, di sini untuk ngedownload firmware-nya tuh gampang banget, tinggal ketik aja download firmware untuk handphone yang kalian pakai. Misalnya di sini saya menggunakan handphone Poco, jadi diketik aja seperti ini. Nah, tinggal diketik seperti ini aja. Download firmware Poco F6. Di sini langsung disediakan banyak banget linknya ya. Bebas mau di mana aja. Yang penting silakan disamakan dari versi pita dasar yang belakang nih, yang seperti ini ya. UNPIDXM, pokoknya dicari silakan, pasti ada ya. Baik. Ini kita skip ya untuk proses pendownloadan ini karena ini adalah proses untuk routing. Yang penting untuk cara ngedownloadnya sudah tahu ya seperti itu. Silakan ini filenya diekstrak. Nah, ketika sudah diekstrak maka akan menjadi file yang ini ya. Isi dalamnya itu seperti ini. Nah, di sini kita masuk ke bagian image. Nah, di bagian image ini kita cari file yang bernama init. Sebentar. Namanya adalah initboot. Untuk file initboot, nah yang ini ya guys ya, nama filenya itu adalah initboot. Nah,
ini file init boot itu dipindahkan ke dalam handphone. Ini adalah handphonenya ya. Sekarang kita hubungkan, ini di bagian bawah itu sudah kita sambungin ke USB, tinggal kita colokin aja untuk mempermudah prosesnya perekaman video. Kita colokin. Oke, ini udah dicolokin ya. Di sini juga muncul ya pengisian daya. Coba kita cek di sini. Kita klik penyimpanan massal. Nah, transfer file. Baik, di sini langsung ke detect. Coba kita lihat. Poco F6. Nah, kita buka. Tadi kan filenya udah kita copy, kita pindahkan ke dalam folder download. Nah, di sini. Sebelumnya, di sini untuk Magisk Manager-nya juga sudah kita download di handphonenya. Oke. Sekarang kita bisa lihat di sini kita buka file manajernya menggunakan Z-Archiver ya. Bebas kalau misalnya kalian mau buka pakai file manager biasa juga boleh, tapi di sini saya memilih pakai Z-Archiver. Tadi kita memindahkan di dalam folder download. Nah, di sini udah ada dua file nih, file Magisk Manager dan juga file init boot yang sudah kita pindahkan tadi. Oke, tulisannya jelas ya di situ ya. Nanti file dari Magisk Manager-nya juga akan kita sertakan di deskripsi. Kita gabungin jadi satu aja deh biar gampang nanti. Tetapi untuk firmware-nya kita nggak sertakan ya guys ya, karena untuk proses downloadnya gimana tadi udah kita jelaskan. Yang pertama kita install dulu. Nah, kalau misalnya kalian di sini nanti terdapat kendala saat menginstal Magisk Manager, itu kalian di sini rekomendasinya kalian matiin Google Play Protect dulu. Nah, Play Protect di sini kalian matiin supaya nggak terkendala. Kita nonaktifin aja ya. Lalu kita masuk lagi ke file manager nih yang tadi. Nah, yang ini kalian install dulu untuk Magisk Manager-nya seperti ini. Biarkan dia sedang memindai. Kalau mau keluar juga nggak apa-apa sih ya. Lalu kita klik buka. Oke, kita izinkan seperti ini. Baik, jika sudah, kita di sini klik di bagian pasang. Lalu klik di bagian pilih tambal file. Lalu arahkan ke yang tadi, yang sudah kita download tadi, yang letaknya ada di dalam folder download, yaitu file init boot. Nah, seperti ini. Lalu kita klik mulai. Oke, all done, udah selesai. Nah, di sini kalian dibaca ya. Ini di sini prosesnya itu berhasil. Ya, seperti itu. Nah, di sini muncul juga keterangan file hasil patch-nya ini, patch-nya ini masuk ke dalam folder download. Namanya adalah Magisk Patch versi 29. Kita coba cek apakah betul ada. Nah, ada ya filenya Magisk Patch versi 29. Nah, selanjutnya file ini, Magisk Patch ini kita pindahkan lagi ke PC. Oke, kita buka di PC lagi. Kita masuk ke Poco, handphone Poco-nya. Kita cari folder download-nya. Oke, ini di sini belum kedetek. Coba kita cabut dulu. Kita hubungkan lagi ke komputer. Kita transfer data lagi di sini. Transfer file. Oke, kita buka di sini. Di dalam folder download ya. Nah, sudah ada Magisk Patch ini. Kita copy dulu. Kita copy. Sebentar, kita copy aja. Kita copy seperti ini dan kita tempel di sini. Paste ya. Nah, ini adalah filenya, dan jangan lupa di sini kita juga udah sediakan ada platform tools. Nah, si Magisk Patch ini kita rename menjadi init boot. Oke, tinggal kita copy aja nih yang ini. Kita rename, kita copy. Nah, namanya kita copy. Lalu yang Magisk Patch ini kita rename ke init boot. Nah, seperti ini kan gampang ya, nggak usah diketik, tinggal di copy doang. Paham ya sampai sini ya? Lalu kita harus masukin init boot ini ke handphonenya. Pertama, init boot ini bisa kita copy dulu atau bisa kita cut aja. Kita pindahkan ke dalam platform tools. Kita tempel di sini. Baik, selanjutnya kita harus masuk ke dalam CMD.
Nah, cara masuk ke CMD di dalam platform tools ini, kita kan sudah ada di dalam platform tools nih ya. Kita klik di bagian atas di sini, lalu kita ketik CMD. Lalu enter. Maka akan muncul CMD seperti ini. Oke, kita lepaskan dulu untuk handphonenya dari komputer. Lalu di dalam handphonenya ini, kita harus masuk ke dalam mode Facebook. Ini kan di sini udah terinstall ya Magisk Manager ya, tapi cuman di sini tuh belum bisa dipakai. Oke. Lalu kita matiin dulu handphonenya. Atau bisa kita mulai ulang aja, lalu tekan tombol volume bawah. Supaya ketika dia hidup lagi, dia langsung masuk ke dalam mode Facebook. Baik, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, begitu ya, paham ya? Kita restart, kita tekan tombol volume bawah untuk dia masuk ke dalam mode Facebook. Ini dalam arti handphonenya itu udah dalam keadaan unlock bootloader ya. Nanti bagaimana cara unlock bootloadernya juga kita sertakan di deskripsi videonya. Lalu dalam mode Facebook ini kita colokin handphonenya ke komputer. Oke, di komputernya di sini udah ngedetect. Selanjutnya di sini kita lihat dulu apakah handphonenya udah kedetek di komputer atau belum. Caranya ketik Facebook device. Kita enter. Ini handphonenya udah kedetek di komputer. Sekarang kita akan masukkan file initboot. Nah, kita rename dulu, kita copy seperti ini, lalu kita masuk di sini. Nah, perintahnya untuk masukinya yaitu pertama fastboot spasi flash spasi initboot. Nah, cara nulis initbootnya tinggal diklik kanan aja karena tadi udah kita copy initboot. Nah ya, seperti itu ya. Lalu spasi lagi, klik kanan lagi, initboot lagi. Maksud ya, untuk mempaste itu tinggal diklik kanan. Lalu .img. Nah, seperti ini. Tinggal ditekan tombol enter. Nah, finish ya. Udah selesai. Ini prosesnya udah berhasil. Tinggal kita restart handphonenya supaya dia nyala lagi. Cara nge-restore-nya tinggal di fastboot reboot. Fastboot spasi reboot. Nah, klik tombol enter, maka handphonenya dia bakal menyala kembali. Tinggal ditunggu sampai handphonenya menyala. Oke, cepet ya. Handphonenya ini udah nyala. Tinggal kita swipe aja. Ini kita lihat dulu di aplikasi Magisk Manager. Sebelumnya kita tutup semua aplikasinya. Kita buka aplikasi Magisk Manager. Oke, seperti ini. Dia udah bisa dipakai. Nah, ya, seperti itu ya. Baik. Di sini ketika misalnya kalian itu ada beberapa tools-tools yang mungkin belum berfungsi, kalian klik tombol pasang, lalu klik, ulangi ya, kalian klik tombol pasang, kalian klik langsung dipasang atau direkomendasiin, lalu kita klik mulai. Nah, seperti ini adalah langkah yang terakhir ketika nanti misalnya terjadi hal-hal yang mungkin ada yang nggak berfungsi. Ini supaya berfungsi dengan sepenuhnya maksimal. Karena seharusnya ketika kita udah nge-patch seperti ini, dia harusnya itu minta restart. Tapi ini nggak minta restart, jadi kita pancing dengan cara seperti ini. Paham ya? Lalu kita klik tombol restart. Dan ditunggu lagi sampai prosesnya selesai. Nanti kita cek menggunakan root checker.
Oke, ini handphonenya udah nyala kembali ya. Di sini sampai proses di tahap ini kita boleh melepas USB dari komputer. Nah, setelah itu kita coba buka lagi dari aplikasi Magisk Manager. Nah, ini udah selesai ya. Oke. Selanjutnya kita coba cek menggunakan root checker. Di sini kita download dulu dari aplikasi root checker. Oke, kita install dulu aplikasi root checkernya. Kalau sudah, bisa kita langsung buka saja. Kita klik izinkan, kita klik setuju. Kita klik verifikasi root. Nah, akses rootnya dia langsung meminta. Dan handphonenya sudah berhasil kita lakukan routing untuk semua handphone tipe Xiaomi dan Poco yang sudah menggunakan Android versi 13 ke atas. Baik, buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara pemasangannya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan yang punya pengalaman di sini enaknya itu ngerut pakai metode apa, bisa tinggalkan di kolom komentar aja. Mungkin cukup sekian. Buat teman-teman yang pengen semua bahan-bahannya kita udah taruh di deskripsi video ini. Mungkin cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.